Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah presentase berjudul Total Quality Management, Kunci Keunggulan Kompetitif di Era Digital. Nah, tapi sebelum itu, persilakan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alif Faisal Ashari. Dan nama saya Bakti Syafi Wiradinata. Oke, saya rasa cukup untuk perkenalannya. Mari kita lanjut ke materinya. Let's go. Yang pertama itu ada table of content. Konten-konten yang akan kami bahas, yang pertama ada apa itu Total Quality Management atau TQM. Yang kedua, hubungan TQM dengan kualitas dan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, apa itu CBS. Yang keempat, peran subsistem dari CBIS dalam mendukung TQM. Yang kelima, contoh penerapan TQM di industri. Dan yang terakhir yang akan kami bahas adalah kesimpulan. Oke, untuk materi pertama yaitu apa itu TQM. TQM atau Total Quality Management adalah teknik manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pada aspek-aspek organisasi produksi. Tujuan utama TQM ini adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui perbaikan berkelanjutan dari proses produk dan juga layanan. Yang kedua, hubungan TQM dengan kualitas dan keunggulan kompetitif. Karena tujuan dari TQM yaitu untuk memuaskan pelanggan, maka penggunaan TQM akan mempengaruhi 1. Peningkatan kualitas. Menerapkan TQM akan memperbaiki kekurangan dari produksi produk atau layanan sebelumnya. Yang kedua adalah efisiensi operasional. Menerapkan TQM akan membantu identifikasi masalah yang ada pada proses produksi, sehingga proses produksi berikutnya akan menjadi lebih efisien. Yang ketiga adalah inovasi. Menerapkan TQM akan membantu produsen untuk membuat inovasi yang berguna untuk menambah kepuasan pelanggan. Yang keempat adalah pengambilan keputusan. Menerapkan TQM akan membantu pengambilan keputusan yang jauh lebih cepat dan mudah. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas apa sih itu CBS. Menurut dari sumber yang kami baca, yang kami teliti sebelumnya, CBS bermakna dari Computer Based Information System atau sistem informasi berbasis komputer, yang dimana merupakan suatu sistem yang dapat mengolah data menjadi sebuah informasi. Dan informasi tersebut adalah sebuah informasi yang berkualitas dan dapat dipergunakan sebagai alat untuk dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, dengan menggunakan CBS ini, perusahaan akan lebih mudah dan efisien dalam menentukan suatu keputusan yang akan berdampak kepada kemajuan dari perusahaan tersebut. Oke. Lanjut, kita akan membahas apa saja sih subsistem dari CBIS itu tersendiri. Nah, di CBIS ini itu terdiri dari beberapa subsistem dan kita akan membahas 3 di antaranya. Yang pertama, itu ada DSS, singkatan dari Decision Support Systems. Dan di subsistem ini biasanya itu dipergunakan untuk mendukung suatu pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dan yang kedua, ada yang namanya expert system. Apa sih itu expert system? Nah, expert system adalah suatu sistem informasi yang berisi dengan pengetahuan dari pakar sehingga dapat digunakan untuk sebuah konsultasi. Dan yang terakhir, ada MES, adalah singkatan dari Management Information Systems. Nah, apa yang dibahas oleh MES ini? Di MES ini ada sebuah sistem yang merencanakan atau suatu sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, pemanfaatan dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya layanan atau biaya produk atau juga suatu strategi bisnis.
Nah, tentu timbul sebuah pertanyaan nih. Bagaimana jadinya suatu sistem CBS itu sendiri bekerja? Nah, bisa kita lihat dari gambar berikut yang menunjukkan cara penggunaan sistem CBIS dalam memecahkan masalah. Kita sebut sebelumnya ada beberapa subsistem dari sebuah CBIS. Nah, yang digambarnya ada lagi CIA, ada MES, ada DSS, OA, dan IS. Nah, itu adalah sistem informasi akuntansi, manajemen informasi sistem, decision support, office automation, dan expert system. Nah, dari semua subsistem ini, mereka bekerja sama dan mengumpulkan suatu informasi atau data, dan informasi tersebut diberikan atau ditampilkan sehingga dari masalah yang datang diberikan sebuah informasi yang mengenai tentang perusahaan tersebut. Nah, lalu sebagai pimpinan dari perusahaan tersebut, dia akan melakukan sebuah keputusan berdasarkan apa masalah yang terjadi dan bagaimana cara menyelesaikannya berdasarkan informasi yang dia terima dari subsistem CBS tersebut. Nah, dari sebuah keputusan itu, maka terjadilah sebuah pemecahan masalah. Nah, itulah bagaimana caranya subsistem CBS atau sistem CBS dapat menjadikan sebuah pemecah masalah di suatu perusahaan. Oke, lalu tentu kita bertanya apa saja perannya CBS ini di dalam Total Quality Management atau TQM. Nah, ada beberapa peranan atau fungsi CBS dalam TQM. Di antaranya, yang pertama, pengumpulan dan analisis data yang akurat. Dengan subsistem yang ada tersebut yang dia sudah terdigitalisasi, tentu data-data yang diterima akan jauh lebih akurat dan minimnya ada data error. Yang kedua, ada otomatisasi proses bisnis. Sekali lagi, karena proses digitalisasi tentu semua data-data akan terhubung, maka untuk pengelolaannya akan lebih efisien. Nah, peningkatan efisiensi dan aktivitas seperti saya sebut sebelumnya dengan data yang sudah terstruktur dengan baik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memecahkan suatu masalah dan mengambil sebuah keputusan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah komunikasi yang lebih baik antar departemen. Dengan subsistem yang sudah terstruktur, berjalan dengan baik dan lain sebagainya, maka komunikasi antar departemen yang A dan yang B tentu akan berjalan dengan lebih baik karena tidak adanya kesalahpahaman atau perbedaan data di antara masing-masing departemen tersebut. Selanjutnya adalah contoh penerapan TQM pada industri. Ada 3 yang dijadikan contoh di sini. Yang pertama adalah memperhatikan feedback dan kepuasan pelanggan. Memahami kebutuhan dan harapan pelanggan adalah penerapan TQM yang sering dilakukan oleh sebuah perusahaan. Yang kedua adalah mengevaluasi kinerja karyawan. Atasan sebuah industri harus memperhatikan kinerja karyawannya. Hal ini akan membantu mengevaluasi kekurangan yang ada sehingga meningkatkan kualitas produksi. Yang ketiga adalah memperhatikan data produk. Dari hasil data yang sudah dikumpulkan pada proses produksi, distribusi, hingga penjualan akan membantu untuk menemukan kekurangan yang ada dan akan membantu untuk menutupi kekurangan pada produksi selanjutnya. Kesimpulan, integrasi TQM dan CBIS memungkinkan organisasi untuk mencapai standar kualitas tinggi dengan efisiensi operasional yang lebih baik. Hal ini penting untuk tetap kompetitif di era modern yang penuh tantangan teknologi dan tuntutan pasar yang dinamis. Nah, berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Oke, saya rasa itu saja untuk presentasi kami pada kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang.
Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.